etika politik tuh, bahwa terjadi kecelakaan sejarah, sebut aja dalam tanda petik, sehingga partai Demokrat itu harus bersekutu dengan kekuasaan. Tetapi persekutuan itu adalah persekutuan taktis, bukan persekutuan etis. Kan itu dasar berpikir kita kan. Jadi kita ingin kembalikan problem Kaisang ini sebagai problem hukum dan problem politik sekaligus. Secara hukum, KPK berhak untuk mengintai apakah di situ ada gratifikasi. Secara politik, KPK berhak untuk memutuskan apakah isu ini bisa dihalangi oleh para politisi. Kan itu intinya. Publik akan menekan terus supaya KPK jujur aja memanggil lalu memeriksa dan dibuka ke publik. Kalau kita menyimak dari pernyataan Benny Harman tadi ya, ini kan kelihatan sekali bahwa kekuatan politik domestik ini baik di eksekutif maupun di legislatif itu sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Tapi saya pikirkan mata dunia internasional, terutama media asing itu sudah tertuju ini dan mereka menyoroti Jokowi dan keluarganya. Ini selain Jokowinya despot, itu keluarganya juga korup. Desakan internasional pasti tiba. Kan kalau kita baca publikasi internasional menyorot Indonesia justru pada kasus yang menyangkut keluarga presiden. Jadi kalangan akademis di Australia, beberapa kampus juga di Amerika itu saya baca risalah-risalah chattingan di antara mereka itu menunjukkan bahwa aspek korupsi ini atau sebut aja aspek potensi gratifikasi itu ada pada kasus Kaisang dan private jet itu. Jadi sebetulnya poin dasar kita adalah ingin supaya itu justru diterangkan apakah betul atau apakah tidak betul, apakah ini permainan intelijen asing atau apakah ini betul-betul dukungan asing untuk memungkinkan Indonesia memulihkan harkat dia sebagai negara yang beradab sehingga tidak melindungi potensial corruption, apalagi korupsi secara kasat mata. Jadi hal-hal yang menyangkut keinginan publik bahkan dibaca dengan baik oleh media internasional, di Straits Times, di Guardian, New York Times, tinggal nunggu di Financial Times. Jadi semua hal yang kita sebut sebagai upaya pemberantasan korupsi juga menjadi orkestrasi bersama dunia. Kan korupsi itu udah dianggap sebagai extraordinary crime, setara dengan terorisme. Jadi mungkin juga nanti soal lingkungan akan disebut sebagai ekoterorisme tuh. Tetapi ekoterorisme dalam pengertian upaya untuk menteror lingkungan itu dengan maksud mengangkut hasil-hasil ekstraktif industri kan dengan